Sudah, Bu. Assalamualaikum Pak Julman, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu Yati. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik juga Pak saya. Baik, Bu. Ada apa ya Bu Yati? Sepertinya ada hal yang penting yang Ibu obrolkan ya. Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, mungkin saya mengganggu waktu Bapak. Mhm. Mudah-mudahan Pak Julman nggak sibuk nggak ya hari ini? Enggak Bu Yati, hari ini saya sedang santai, jamnya masih kosong untuk hari ini Bu. Ya Bu. Memangnya Iya, ada apa ya Bu ya? iya, mohon maaf Pak ya, saya agak mengganggu. Saya sebenarnya ingin ngobrol sebentar sih dengan Pak Julman. Ya, Baik. sekitar 10 sampai 15 menit gitulah Pak. Soalnya saya ini sedang lagi bingung ya. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Julman, mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu gitu. Mhm. Apa tujuan obrol kita hari ini Bu? Dari obrolan ini saya ingin dapatkan masukan Mhm. ataupun saran ya Mhm. yang bisa mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 9, Pak. Oh gitu Bu ya. Permasalahan di kelas 9. Eee, Permasalahannya itu apa ya, Bu? Kalau saya boleh tahu, kalau Ibu boleh cerita? Ya gini Pak ya, saya mau cerita mengenai kelas 9 ya, di Mhm. mana saya melihat kelas 9 ini akhir-akhir ini ya Pak ya, Mhm. itu sedikit berbeda gitu dengan kelas 9 tahun lalu. Kalau Oh, tahun lalu tuh ketika mereka belajar, ya? mereka apalagi dengan menggunakan metode diskusi, anak-anak itu Mmm. kompak gitu kan. Nah, namun beda dengan kelas 9 tahun ini saya lihat Pak. Mereka Oh, tuh seperti membuat batasan-batasan, apalagi juga mhm. perempuan. Mereka Mhm. itu tidak ada kekompakannya gitu Pak. Mhm. Oh begitu, Bu. Oke, oke, oke. Jadi Ibu, merasa bingung ya, Bu, ya, dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan dan kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu, ya? Iya Pak, saya itu bingung dengan melihat kondisi siswa kelas 9 sekarang ini gitu. Oke, Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama, Bu, ya, dan saat pembelajaran di kelas Ibu. Menurut Ibu, idealnya murid di kelas Ibu tuh bagaimana idealnya, Bu? Yang Ibu Gini, kan? saya berharap ketika belajar, apalagi ketika berdiskusi, saya pinginnya sih siswa saya itu bisa bekerja sama, menyelesaikan tugasnya secara kompak, sehingga tugas yang diberikan itu bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Gitu ya, Bu. Berarti, Ibu inginnya anaknya bisa mengerjakan tugas itu berkelompok itu dengan berjalan dengan baik secara bersama-sama, Bu, ya. Ngomong-ngomong, Bu, ini apa yang sudah Ibu lakukan agar murid kita bisa kompak dan bersama dalam menyelesaikan tugas ini, Bu? Jadi saya tuh Pak ya sebenarnya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di dalam RPP yang menjadi anak itu bisa aktif gitu Pak. Iya, iya. Oh, jadi Ibu sudah masukkan metode pelajaran diskusi agar anak aktif, Bu, ya? Itu sudah bagus, Bu, ya. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran, Bu, ya. Namun, Bu, karakter kerjasama atau kolaborasi murid ini kayaknya belum sepenuhnya muncul ya, Bu, ya. Kira-kira dari kita skala lah, Bu, dari skala 1 sampai 10. Kira-kira, di mana posisi Ibu Yati sekarang dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Bu? Posisi saya sekarang itu eh, sepertinya berada di level 5 gitu Pak. 5, oke. Inginnya Ibu, ingin level berapa, Bu, posisinya, Bu? Ya, Ibu idam-idamkanlah idealnya, Bu, untuk Ibu. Saya sih pinginnya saya tuh berada di posisi level 8 atau 9 gitu Pak. Oke. Kira-kira, Bu, selain metode diskusi, pasti ada cara lain yang, bisa diterapkan, Bu, ya, nih. Kira-kira bagaimana cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh iya ya Pak ya. Mhm. Mungkin saya harus memotivasi murid ya sebelum pembelajaran gitu. Oke, oke. Saat pembelajaran dimulai, seharusnya saya memberikan motivasi ya kan. Setelah Mhm. itu saya memberikan penekanan bagaimana saya menilai sikap mereka ketika mereka berdiskusi dan ketika Mhm. selesai pembelajaran saya membuatkan refleksi.
Dan juga saya memberikan apresiasi seharusnya kepada kelompok diskusi yang telah belajar secara kompak. Iya, berarti apresiasi Bu ya supaya anak kompak Bu ya. Nah, itu Hmm. kan tadi Ibu sampaikan dalam pembelajaran nih Bu, proses pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu? Kalau di luar pembelajaran, mungkin saya bisa membuat semacam pertandingan beregu gitu Pak. Hmm, 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 Pertandingan beregu kan, hmm. dan tujuannya kan supaya anak itu lebih mengenal lebih dekat ya, lebih dalam gitu. Oke, luar biasa Ibu ide Ibu ya. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan itu kapan Bu ya? Kapan kira-kira Ibu mulai Eh, mencapai tujuan tersebut? Kira-kira 1 sampai 2 minggu gitulah Pak. Oke, 1 sampai 2 minggu. Kemudian Bu, terkait dengan komitmen. Bagaimana komitmen Bu Yati terhadap rencana aksi tersebut Bu? Saya akan membuat RPP ya Pak ya, terlebih Iya, dahulu dengan menitik beratkan metode diskusi mhm, dengan mhm, penilaian yang diutamakan itu pada sikap ya. mhm, mhm, Berikutnya penilaian keterampilan dan pengetahuan yang mhm. diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan Oke, gitu berarti Pak. waktunya udah Ibu tetapkan lah Bu ya, heeh. Baik Bu, kira-kira untuk membantu Ibu dalam mempersiapkan itu atau melaksanakan kegiatan itu, siapa yang Ibu bisa bantu untuk merencanakan dalam pembuatan RPP di kelas itu Bu? Untuk pertama kali sih RPP itu akan saya buat sendiri dulu Pak ya. Setelah saya Oh, buat, mungkin saya bisa meminta rekan saya untuk ditelaah ya RPP saya itu mana tahu ada dalam RPP itu yang mungkin akan direvisi gitu Pak ya. oke, iya, iya. Bagus sekali tuh Bu, Ibu mandiri Bu ya, sebisa-bisa mandiri. Menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu, yang singkat ini ya? Ya dari percakapan ini saya sudah apa ya Pak ya mendapatkan ide lah ataupun Oke, solusi tentang masalah yang saya hadapi ya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama ketika dikasih pembelajaran secara diskusi gitu Pak ya. mhm. Alhamdulillah ya Bu Yati ya, karena sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan yang singkat ini. Ya Pak. Mudah rencana Ibu Yati membuahkan hasil dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya Bu ya. Nanti bisa dijadikan refleksi contoh bagi teman-teman kita yang lain Bu. Oke, terima kasih Pak Julman sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi ataupun masalah yang saya alami ya Pak ya. Oke, bersama-sama Bu. Saya juga ucapkan terima kasih telah berbagi sama saya Bu ya. Oke Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Eva, gimana kabarnya hari ini Bu Eva? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Eva. Hari ini boleh nggak kita Bu Eva ngobrol sebentar gitu? Ya sekitar 10 atau 15 menit gitulah Bu Eva. Boleh, boleh Bu, silakan. Apa ini yang mau kita obrolkan? Oke, terima kasih Bu Eva telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol bersama dengan saya. Sebenarnya saya seharusnya yang berterima kasih sama Ibu. Mungkin Ibu nampak kalau aku ini agak-agak ada galau sedikit. Iya kan, Bu? Oh, oh begitu Bu. Oh iya, kira-kira nih setelah diskusi nih, apa sih tujuan yang ingin Bu Eva harapkan nih dari diskusi kita nih? Saya sebenarnya ada permasalahan sedikit di kelas kan, Bu. Harapan Hmm. saya setelah kita berbincang ini adalah jalan yang saya dapat dengan melihat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran saya karena selama ini ada beberapa hal yang saya rasa mengganjal di hati saya, Bu. Seperti itu. Oh, begitu Bu Eva ya. Memangnya permasalahannya apa yang terjadi di kelas Bu Eva ini ya? Anak-anaknya agak pasif, Bu, dalam pembelajaran. Mereka seperti tidak punya semangat lah mendengarkan saya dalam
pembelajaran itu, Bu. Bisa Ibu Eva ceritakan ya lebih detail siswa seperti apa yang Ibu maksud? Atau adakah ciri-ciri khusus ya yang mungkin perlu Ibu Eva perhatikan? Oh, anaknya ada beberapa orang dari sekian siswa dan hampir di setiap kelas sih ada sih, Bu. Mereka kadang hanya bermain-main dengan kawannya, ada yang menggambar-menggambar, ada bahkan yang kayaknya ngantuk gitu, tidak punya semangat, seperti itulah, Bu, dari beberapa siswa itu. Menurut Bu Eva nih, apa sih yang menjadi penyebab ya siswa-siswa tersebut itu kurang aktif? Adakah hal-hal yang mungkin terlewatkan Bu Eva lah dalam persiapan pembelajaran Ibu gitu? Yang kalau saya pikir-pikir ya kan, Bu, mungkin apa metode saya ke dalam pembelajaran itu terlalu monoton sehingga tidak menarik menurut mereka dan terlihat membosankan ya, Bu, apa seperti itu ya? Baik. Jadi kalau menurut Bu Eva nih, dengan permasalahan seperti itu ya, kira-kira Bu Eva ini saat ini berada di level berapa ya? Oh, mungkin di level 5, Bu. Oke, baik. Jadi kalau seandainya dari diskusi ini, Bu Eva berharap Bu Eva nanti ke depannya inginnya berada di level mana nih? Berapa? Kalau harapan saya ya, Bu, level 10 lah, biar namanya mengharap. Tapi ya di level 8 pun saya sudah alhamdulillah dengan kondisi pelajaran saya yang matematika. Tapi saya mengharap adalah peningkatan, bagaimanalah seperti itu, Bu. Oh, begitu Bu Eva ya. Sekarang coba kita pikirkan nih beberapa solusi yang mungkin bisa kita coba ya Bu ya. Bagaimana kalau kita mulai pembelajaran itu dengan pembelajaran lebih interaktif misalnya, ya misalnya di situ Ibu selingkan dengan ada ice breaking atau menggunakan permainan atau juga dengan menggunakan diskusi kelompok Bu. Oh, bisa coba ya, Bu. Mungkin kalau dia berdiskusi kelompok, siswa itu mungkin bisa lebih aktif atau dengan ice breaking mereka lebih apa ya, Bu? Apa tuh namanya? Konsentrasi ya kan, Bu ya. Bisa aku coba ya, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu. Itu perlu saya coba dan saya pahami untuk pembelajaran saya. Oke, selesai mencoba berbagai solusi yang kita bahas tadi, penting bagi kita Bu ya untuk merefleksikan hasilnya gitu ya. Apa saja yang berhasil dan apa saja yang perlu kita perbaiki Bu Eva gitu ya. Mudah-mudahan Bu setelah saya praktekkan nanti dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, saya akan jumpa Ibu lagi, kita berbincang-bincang lagi mengenai hasilnya. Karena mungkin kalau tidak diterapkan kan kita belum tahu hasilnya, Bu. Cuma harapan saya nampaklah hasilnya dengan saya buat materi atau pembelajaran yang lebih kreatif seperti yang Ibu sarankan. Makasih loh, Bu. Oke Bu, sama-sama. Jangan ragu Bu ya untuk kita berbagi pengalaman Bu ya. Dan tidak dengan saya saja, bisa juga kita berbagi pengalaman itu dengan guru-guru lain. Mari kita saling berbagi pengalaman demi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita Bu ya. Ya, terima kasih banyak loh Bu atas waktunya. Ini saya mau masuk kelas, Bu. Makasih ya, Bu. Oke Bu Eva, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.